Iya, manajemen logistik untuk pertemuan ke-11 ini merupakan pertemuan terakhir dan akan membahas tentang bagaimana prosedur ekspor impor muatan melalui transportasi laut. Juga tentu akan membahas bagaimana penanganan muatan di pelabuhan. Karena umumnya ekspor impor ini melalui shipping, ya. Karena mereka tahu bahwa biayanya juga tidak terlalu tinggi dan bisa ke negara mana aja untuk menyampaikan barang atau muatannya itu, ya. Sebelum menerangkan tentang prosedur ekspor impor, saya akan menjelaskan contoh prosedur penanganan muatan dalam peti kemas FCL di pelabuhan. Ya. Tentu aja dimulai shipper itu akan mengajukan shipping instruction dan tentu disertai dengan packing list-nya lah, daftar muatannya. Ya. Tentu aja sebagai shipping juga akan informasikan kepada kepelabuhanan, ya, waktu mengajukan izin stacking, ya. Karena kalau sudah pasti akan memuat ke atas kapalnya, apalagi kapalnya udah mau datang, maka segera tentu shipping juga akan mengajukan izin untuk stacking. Ya. Tentu aja perencanaan pelabuhan berdasarkan data-data tadi akan menentukan kapan batas receiving time dan closing time-nya, ya. Juga bagian perencanaan pelabuhan akan infokan besar pembayarannya di konteriat, ya. Tentu aja info kepada bidang operasi, ya, karena harus menumpuk muatan dalam peti kemas tersebut. Juga selanjutnya tentu akan menangani tentang pemuatan, ya. Tentu aja sebagai shipper juga akan menunjukkan izin ekspornya, fiat muatnya, debit cukai dan lain. Berarti kalau udah tidak ada masalah, maka tentu akan diizinkan untuk menumpuk di konteriat, ya. Oleh karena itu maka dalam pemberitahuan tadi, bagian operasi pelabuhan juga akan memberitahu kepada gate operator bahwa nanti peti kemas nomor sekian akan masuk ke pelabuhan, ya. Dan tentu diizinkan berarti akan masuk ke dalam pelabuhan untuk ditumpuk di blok sekian, slot sekian, row sekian, tiris sekian, ya. Perencanaan pelabuhan juga akan merapatkan tentang pemuatan, maka dia undang Whiskey dan Solo yang akan bertugas untuk menangani pemuatan pada kapal tersebut, ya. Makanya diinfokan kepada bagian operasi pelabuhan, diatur siapa Solo dan siapa Whiskey-nya, ya. Lalu tentu aja sudah memperoleh bay plan-nya juga, sehingga dalam rapat perencanaan tentu akan membahas tentang pemuatan ke atas kapal juga, ya. Dan yang akan melaksanakan ya tentu BUP juga, itu ya. Berarti kalau sudah kapalnya datang dan sudah siap untuk muat, juga tadi muatannya sudah dibawa masuk ke dalam pelabuhan, maka tentu Solo dan Whiskey nantinya akan berperan untuk mengatur pemuatan ke atas kapal. Whiskey berarti ada di dermaganya yang ngatur peti kemas nomor berapa dulu yang akan dimasukkan, lalu ke gantry crane nomor berapa yang akan naikkan ke atas kapal. Ya, selanjutnya tentu Solo yang akan mengatur untuk meletakkan di mana sesuai B plan yang sudah dia terima, ya. Ya,
Itu aja intinya. Ya, selanjutnya nanti akan diterangkan tentang bagaimana prosedur ekspor impor di pelabuhan. Kita akan mulai membahas bagaimana prosedur ekspor impor melalui shipping ini. Tentu banyak penjelasan pada halaman-halaman berikutnya ini. Tapi kalau saya hanya akan menerangkan melalui bagan ini saja, ya. Anda dapat melihatnya nanti penjelasan dari slide-slide berikutnya. Jadi tadi saya sudah bilang, dimulai tentu ada perjanjian kontrak jual beli dulu antara penjual dan pembeli, atau kalau pada shipping berarti antara shipper dengan consignee, ya. Termasuk tadi barangnya apa, gitu ya. Kemudian kalau sudah ada persetujuan dari SKS Surveyor juga segera dikirimkan infonya ke importer, gitu ya. Harga barangnya berapa, ya, dan lain-lain. Tentu itu akan dikontrakkan antara seller dan buyer ini, ya, dalam kontrak ekspor import, ya. Termasuk pembayarannya, yaitu melalui LC atau letter of credit. Berarti importer lah yang mengajukan buka LC. Dia hubungi issuing bank di tempat importernya, lalu minta agar buka LC untuk eksporter. Taruhlah misalnya importernya di Jerman, eksporternya di Indonesia. Dia minta agar diizinkan, ya, untuk eksporter mengekspor barangnya setelah menerima LC ini, ya. Tentu aja dari issuing bank akan diinfokan kepada advising bank di Indonesia, itu misalnya sebagai tempat ekspornya. Di seluruh dunia ada persatuan antar bank devisa, sehingga dengan mudah saja setelah issuing bank menginstruksikan untuk buka LC kepada shipper, maka advising bank Indonesia tentu akan menerbitkan LC untuk eksporter Indonesia. Tapi andai kata eksporternya menawar, Pak, mohon jangan melalui BNI, tapi melalui BRI aja yang saya kenal baik. Maka dari advising bank di Indonesia itu akan dialihkan kepada nominated bank atau BRI tadi yang disetujui oleh eksporternya. Sehingga nominated bank lah yang menerbitkan LC untuk ekspor. Nah, eksporter setelah ada perjanjian kontrak jual beli, sudah dapat LC, malah sudah pasti akan dibayar, maka tentu akan segera memproses prosedur ekspor yang import ini. Ya, tentu aja tadi saya sudah bilang, ya, dimulai akan mengajukan proses stamping muatan, ya. Yaitu yang saya sudah bilang bahwa diberikan data-datanya oleh oleh SKS Surveyor, sampai lupa, sorry. Dari SKS Surveyor, data-data tersebut disampaikan juga kepada kepabeanan dan bea cukai juga. Tentu kalau memang tidak ada masalah, artinya berdasarkan pemberitahuan ekspor, tadi kan saya sudah bilang, diawali pemberitahuan ekspor kepada bea cukai, tentu bea cukai berarti sudah punya data-data apa yang diizinkan untuk diekspor, yaitu melalui PEB tadi. Tinggal sekarang dibandingkan dengan data-data yang dibuat oleh SKS Surveyor. Kalau memang cocok, tidak ada masalah, tentu bea cukai juga akan mengizinkan untuk dimuat ke atas kapal. Makanya
segera bea cukai yang mengorder untuk menutup peti kemas dan disegel. Nomor segelnya tentu dicatat. Nah, setelah disegel maka tentu bea cukai juga akan menerbitkan fiat muat kepada eksporter tadi ya. Oh ya, sorry tadi tentu sebelumnya sudah minta izin ekspor dulu ke Kementerian Perdagangan. Tadi saya sudah kemukakan juga ya. Dan tentu aja Kementerian Perdagangan juga kalau tidak ada masalah ya akan memberikan izin untuk ekspor. Yaitu tadi saya bilang harus diperiksa dulu harganya, jangan sampai lebih tinggi dari yang dihargakan oleh negara lain ya. Dan kalau memang sudah tidak masalah ya berarti Kementerian Perdagangan juga akan memberikan izin ekspor. Ini berarti sekarang sudah punya izin ekspor, sudah diproses tapping dilaksanakan, bahkan sudah dapat fiat muatnya juga dari bea cukai. Berarti tinggal mau mengapalkan ke perusahaan pada mana, diadakan kontrak juga melalui shipping instruction. Dan kalau sudah menjelang datang kapalnya yang membawa muatan ekspor tersebut, tentu aja segera akan mengapalkan muatannya, yaitu dengan dibawa masuk ke dalam pelabuhan, ya. Tentu akan diperiksa sebelum tumpuk di konteriat, dan ternyata dokumen-dokumennya sudah lengkap semua, ya berarti diizinkan untuk ditumpuk di konteriat. Setelah ditumpuk di konteriat dan kapalnya juga memang udah datang dan berarti sudah selesai kegiatan bongkarnya, maka sudah siap untuk muat berarti ya. Maka segeralah oleh shipping akan order kepada perusahaan bongkar muat untuk memuat muatannya ke atas kapal. Tentu aja setelah dimuat akan diterbitkan match receipt, lalu diterbitkan lagi bill of lading ya. Berarti sekarang setelah dapat bill of lading, maka shipping juga akan mengorder kepada eksporter untuk segera mengirimkan bill of lading ini melalui bank devisa ke bank devisa di tempat importer. Berarti selesai tugas di pelabuhan muat. Sekarang bagaimana di pelabuhan tujuan? Tentu aja bill of lading itu oleh bank devisa di pelabuhan muat itu akan dikirimkan 2 buah yang asli ke bank devisa di pelabuhan tujuan. Dari 2 BL asli ini, 1 BL asli tentu akan dipakai sebagai acuan bahwa sudah berurusan dengan perusahaan pelayaran dan berurusan dengan importernya, urusan bill of lading ini, maka harus punya 1 arsip juga. Yang 1 BL asli lagi tentu akan segera diambil oleh importer ini sebelum kapalnya datang. Setelah diambil, tentu dia akan datang kepada tadi kalau ngambil itu tentu harus bayar ya. Karena perjanjian dalam LC kan, kami akan segera membayar kalau Anda sudah ada bukti mengapalkan muatannya ke atas kapal untuk kami terima di pelabuhan tujuan. Ya berarti sekarang si importer ini bayar dulu kepada issuing bank untuk dilanjutkan atau dikirimkan ke
bank dipisah di Indonesia dan selanjutnya nanti akan diambil oleh shippernya. Shipper itu juga waktu diterbitkan BL itu sudah memiliki satu BL asli. Sehingga dia datang kepada bank dipisah, Pak, saya mau ngambil uang, katanya sudah dikirimkan oleh importer saya. Mana buktinya bahwa punya Anda? Nah ini Pak, saya udah BL, ada punya BL-nya. Ya oke deh kalau gitu. Segera uangnya dikasihkan dan BL-nya tentu ditahan oleh bank dipisah di tempat eksporter. Jadi berarti bank dipisah juga sudah punya satu arsip BL asli. Di pelabuhan tujuan juga satu arsip BL asli tadi sudah ditahan karena yang satunya sudah diambil oleh importer. Tinggal importer ini datang kepada shipping. Pak, saya mau mengambil delivery ordernya. Izin supaya bisa delivery kepada saya. Muatan dalam peti kemas nomor sekian nanti kalau udah datang. Ya. Mana buktinya bahwa muatan itu punya Anda? Ini Pak, saya udah ambil BL-nya. Oh ya oke deh, kalau memang Anda sudah punya BL-nya berarti benar barang itu punya Anda. Peti kemas nomor sekian nanti akan ditumpuk di kontariat di blok sekian, slot sekian, row sekian. Saya udah dapat izinnya gitu. Ya berarti shipping akan memberikan DO kepada importernya. Kalau sudah punya DO, berarti sudah punya izin dari shipping untuk delivery kepada dia. Kalau gitu tidak ada masalah lagi dengan shippingnya. Ya. Tentu aja untuk mengambil itu kalau masih ada permasalahan bayar freight, ya tentu harus melunasi bayar freight juga. Karena siapa tahu sistem FOB berarti yang akan bayar freight kan konseini di pelabuhan tujuan. Nah sekarang si importer ini udah punya DO, sudah punya izin import, ya. Lalu bayar bea masuk kepada negara untuk barang yang akan diterimanya nanti. Berarti sekarang udah punya izin import, udah punya bukti DO dari perusahaan pelayarannya, bahkan sudah punya kopi BL-nya, sudah ada bukti bahwa sudah punya izin, udah punya apa namanya tadi, bahwa sudah punya bukti bayar bea masuk, gitu ya. Maka berarti bisa berurusan tuh dengan bea cukai kepabeanan. Pak, saya dengar besok kapalnya udah datang dan juga tentu aja saya harus punya izin untuk mengeluarkan muatan dari pelabuhan. Ini saya punya bukti-buktinya, Pak. Izin import sudah ada, bahkan pemberitahuan import barang kepada Bapak juga, kepada bea cukai juga sudah ada. Lalu DO dari perusahaan pelayaran sudah ada. Bukti bahwa muatan itu punya saya ini, saya juga punya kopi BL-nya. Bukti bahwa sudah bayar bea masuk sudah. Berarti udah lengkap nih Pak. Maka diperiksa oleh bea cukai tentunya. Dan setelah diperiksa tentu dia bilang oke deh, besok you datang ngambil izin mengeluarkan muatan dari pelabuhannya. Karena Anda harus periksa dulu tuh, sudah ada enggak di kontariat muatannya. Tentu aja besoknya dia datang lagi kepada kepabeanan. Sudah Pak, ini saya sudah dapat info juga dari agen bahwa memang sudah ada muatan dalam peti kemas saya di blok sekian, slot sekian, row sekian, tir sekian. Dan
sebagai bukti-bukti surat-surat pentingnya sudah saya sampaikan kemarin. Iya, memang kita juga udah menyediakan suratnya. Surat izin mengeluarkan muatan dari pelabuhan. Tapi saya kan harus periksa dulu, kontak ke sana kemari dulu. Izin itu ini sudah benar ada, ya udah. Berarti sekarang Anda sudah boleh dapat surat izin mengeluarkan muatan dari pelabuhan. Nah, berarti sekarang udah dapat izinnya. Sudah periksa juga bahwa memang benar muatannya udah ditongkrongin di blok sekian, slot sekian, row sekian, sekian. Kepada agen shipping ya jelas tadi udah dapat DO malahan. Barang itu sekarang tinggal ngambil tuh dari terminal. Maka dia datang ke terminal untuk mengambil muatan tersebut. Setelah di terminal, ditunjukkan semua perizinan-perizinan tadi. Pembayaran itu ini juga sudah dikemukakan. Maka terminal juga tentu tidak keberatan untuk mengeluarkan surat penyerahan peti kemas nomor sekian itu. Ya. Nah, berarti sekarang udah punya izin semuanya tuh ya. Maka dia akan ambil tuh muatan dalam peti kemas itu dari terminal untuk dibawa keluar pelabuhan. Di pintu keluar tentu juga diperlihatkan surat bukti-buktinya ya. Dan surat SP2, surat penyerahan peti kemas tadi tentu akan ditandatangani di pintu ini. Nih yang asli buat Anda. Ini yang kopi di sini, yang arsip untuk perusahaan pelayaran, yang arsip untuk kepelabuhanan juga sudah lengkap. Berarti Anda boleh bawa keluar. Maka dibawa ke tempat konseni dan selesai itu. Tugas untuk mengeluarkan muatan dari pelabuhan. Ya. Kok lama juga ya. Sebelum lebih jauh mengenai prosedur ekspor impor, akan dijelaskan dulu lembaga-lembaga terkait dalam urusan ekspor impor melalui transportasi laut ini. Ya. Bank Indonesia, di Indonesia tentu Bank Indonesia dan Bank Devisa. Kalau Bank Devisa ya umumnya di seluruh dunia ini ada Bank Devisa yang menyelenggarakan pembayaran proses ekspor impor ya. Tentu aja Bank Devisa ini juga atas izin dari Bank Indonesia ya, mendirikan Bank Devisa. Berarti melalui Bank Devisa ini harus dinyatakan bagaimana cara pembayarannya oleh importer kepada eksporter ya. Umumnya yaitu yang sudah dikatakan sebagai LC ya. LC itu letter of credit, janji bayar antara importer kepada eksporter ya. Ya malumlah eksporter importer itu kan antar negara, bahkan mungkin tidak saling kenal. Maka diperlukan ada perjanjian bayar melalui Bank Devisa, bank internasional yang sudah mendunia, sehingga tidak mungkin melalui janji bayar ini akan tidak dilaksanakan oleh importernya kepada eksporternya. Ya. Kantor perdagangan ya umumnya untuk ekspor impor yang melalui kantor perdagangan ya. Bagi pemberi izin ekspor importnya itu tentu ya. Berarti dari Kementerian Perdagangan juga akan diterbitkan sertifikat origin ya, bahwa berasal dari negara mana tuh barang yang diekspor itu ya. Dan satu hal lagi bahwa
sudah pernah saya terangkan tempo hari bahwa untuk barang yang memang perlu dikendalikan harganya, berarti juga harus diatur agar bea masuknya juga tidak terlalu tinggi. Itu namanya kawasan berikat. Lalu kantor bea cukai, ya tentu aja diawali dengan pemberitahuan ekspor barang dulu kepada bea cukai. Kalau sudah diizinkan oleh bea cukai, ya baru dilaksanakan prosedur ekspor importnya. Ya. Tentu aja selain dari izin muat atau fiat muat oleh bea cukai, ya juga di pelabuhan tujuan akan melalui bea cukai lah untuk dapat mengizinkan mengeluarkan muatan dari pelabuhan. Ya. Termasuk izin impor juga tentu harus diajukan sebelumnya kepada bea cukai. Ya. Dokumen penting yang terkait dengan kegiatan ekspor impor ini, ya antara lain LC, ya tadi saya bilang janji bayar, letter of credit, ya. BL, karena BL kan sebagai bukti kepemilikan oleh importer tentu harus disampaikan kepada agen shipping untuk membuktikan bahwa barang yang diangkutnya itu memang milik dia, gitu ya. Sehingga tentu shipping juga, agen shipping juga akan mengizinkan untuk menyerahkan muatan tersebut kepada importer tersebut, ya. Kalau commercial invoice, ya itu maksudnya rincian dari harga barang, itu juga harus dilaporkan kepada Kementerian Perdagangan. Jangan sampai harganya nanti lebih tinggi dari yang diekspor oleh negara lain. Bisa-bisa nggak ada yang mengimpor. Kalau begitu, makanya diatur harganya paling tidak sama lah atau senilai dengan yang diekspor oleh negara lain. Ya. Okay. Itu Certificate of Origin dan Certificate of Inspection dari SGS itu juga harus dilaporkan oleh eksporter itu kepada importernya bahwa sudah dapat izin SGS dan sudah dapat fiat muat dari bea cukai. Ya. Sehingga di tempat importer juga maka segeralah dia mengajukan izin import. Gitu ya. Perusahaan pelayaran ya jelas umumnya sih ekspor import ini melalui shipping. Karena melalui shipping bisa diangkut ribuan ton. Juga melalui shipping bayar freight-nya juga dapat dikatakan agak murah. Jauh tentu dengan melalui kapal terbang. Ya. Juga perusahaan asuransi dilibatkan karena umumnya sampai di pelabuhan tujuan akan diperiksa apakah barangnya utuh atau rusak. Dan kalau rusak tentu akan melalui proses asuransi. Ya. Kalau surveyor ya sudah saya terangkan juga yaitu SGS surveyor yang mendatakan barang-barang yang dimasukkan ke dalam peti kemas dan setelah diperiksa oleh bea cukai juga maka bea cukai akan memberikan fiat muat, izin muat. Ya. Selanjutnya, secara lengkap sudah saya jelaskan tadi mengenai prosedur ekspor import melalui transportasi laut terkait urusan shippernya, konseininya, bea cukai dan lain-lain lah sudah saya terangkan tadi, sehingga di sini tidak perlu jelaskan lagi, tinggal Anda membacanya untuk PowerPoint yang ini. Ya. Juga beberapa halaman ini, 3 halaman, itu juga merupakan penjelasan dari yang barusan saya udah terangkan itu ya. Termasuk dokumen-dokumennya juga, ya, di mana untuk kegiatan ekspor, tentu eksporter itu harus punya izin ekspor, punya sertifikat of origin dari Kementerian Perdagangan, izin pemberitahuan ekspor barang dari bea cukainya,
tentu harus punya packing license juga, commercial invoice, LC, ya, dan lain-lain yang sudah saya terangkan juga tadi. Tentu aja stacking di terminal itu juga setelah ada izin dari pelabuhan. Yang mengajukan izin biasanya justru shipping. Karena shipping lah yang nanti akan order kepada perusahaan bongkar muat untuk pemuatan. Juga sama di pelabuhan tujuan juga, shipping lah yang mengorder kepada PBM untuk pembongkaran muatan. Dokumen dan kegiatan import ya sudah saya terangkan juga tadi ya, sehingga di sini juga tidak usah membahas lagi ya. Karena umumnya importer sebelumnya telah menangani PIB, pemberitahuan import barang ya. Jadi sudah punya dokumen juga, izin import tentu udah datang, udah punya ya. Dan juga punya sales kontrak dengan shippernya ya. BL juga sudah diambil dari Bank Devisa lalu ditukar dengan DO dan lain-lain lah. Sudah saya terangkan tadi semua. Karena ini hanya untuk kepentingan Anda membacanya gitu. Kalau bagi saya kan sudah lengkap tadi saya menerangkannya melalui bagan prosedur ekspor import. Nah, tentu diakhiri dengan soal latihan setiap pertemuan juga, dan Anda harus mengerjakannya semua soal latihan sejak pertemuan 1 sampai pertemuan 11 ini ya. Berarti selesai sudah penjelasan untuk prosedur ekspor import untuk pertemuan 11. Dengan demikian maka selesai sudah manajemen logistik untuk di ANT1 maupun di ATT1. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.